Siapa nih? Gantikan Rizky. Ganti apa? Ganti. Gantikan Rizky doa syafaat. Oh, Rizky ya hari ini ya? Iya, gantikan Kak. Minggu depan aja. Siapa yang gantiin? Kak Dame gantiin ya. Minggu depan aja Rizky. Dia soalnya masih kurang apa dia? Oh, nggak apa-apa. Iya, minggu depan aja Rizky ya. Oke, oke. Oke Kak, oke. Hai Mak. Kakak itu. Halo Kak. Kak. Oke ya, kita memulai ibadah kita ya adik-adik semua ya. Kita mulai ibadah kita hari ini. Kakak sapa dulu semuanya ya. Apa kabar semuanya? Oke, semuanya sehat-sehat kan? Sehat ya, masih tetap semangat ya. Oke, senang rasanya kalau melihat masih semangat adik-adik semuanya. Ayo kita bangkit berdiri yuk semuanya yuk. Kita bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dulu. Oke, semuanya sudah berdiri. Oke, mari kita berdoa ya adik-adik ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami. Kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada kesehatan yang baru yang Tuhan beri. Kami percaya Tuhan sampai hari ini kalau kami bisa bernafas itu karena anugerah Tuhan yang masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat yang baru, gairah yang baru untuk tetap terus memuji menyembah Tuhan. Dan firman yang ditabur itu kami percaya menjadi rema di hidup kami. Dan mulai dari sekarang kami anak-anak sekolah minggu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Sama-sama katakan, oke, tepuk tangannya. Nah, sekarang siapa yang percaya hari ini hari Tuhan? Hari ini hari Tuhan ya. Oke, mari kita bernyanyi. Hari ini hari Tuhan. Kak, nggak ada suaranya. Kak, nggak ada suara. Kak, nggak ada suaranya. Nggak ada sawar, nggak ada suaranya. Jadi, yang dengar suara kakak lambaikan tangannya. Nggak ada, Kak. Nggak dengar suaranya? Iya, Kak. Nggak denger, Kak. Nggak kedengaran? Iya, Kak, nggak kedengaran. Oke. Bentar ya.
Udah, Kak. Udah dengar? Udah kuat? Udah. Oke, Jessica Naptali sudah dengar? Udah kuat? Oke, halo Fadia sama adiknya yang ganteng. Dengar suara kakak kan? Boses dengar juga ya. Oke, kita lagi ya. Lagi. Bersuka. Yang masih dengar suara kakak lambaikan tangan. Suaranya, Kak. Masih dengar suara kakak kan? Kak, nggak ada suaranya. Waktu nyanyi Ada nggak suara? kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Iya, Kak, waktu nyanyi. Waktu nyanyi. Bentar ya. Iya, Kak. Bentar ya adik-adik. Berarti kalau kakak ngomong ada suaranya ya. Cuma nyanyi aja tadi nggak ada suaranya ya. Mungkin Dari macet-macet juga. macet-macet ya. Ini udah apa? Berarti jaringan. Oke. Coba kita lanjut lagi ya. Mari kita nyanyi lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan suara kakak nyanyi. Kalau masih dengan suara kakak lambaikan tangannya. Masih ya. Lambaikan tangannya lagi dengan Itu jaringan. Oke, mungkin jaringan ya adik-adik ya. Ini mungkin jaringannya ya adik-adik. Kita bentar dulu ya. Karena di sini, Udah? Dengar nggak suara kakak? Dengar kan? Pak Dami ngomong itu ada di sini apanya? Ada ya. Oke. Jaringan kali adik-adik. Oke, masih tetap berdiri ya. Kita akan nyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengar nggak suara kakak ya? Kak, nggak kedengaran suaranya.
Kak, nggak ada suara. Bentar ya adik-adik. Sebentar ya. Kalau kakak ngomong ada suaranya kan? Ada. Ada, Kak. Tapi kenapa kalau nyanyi nggak ada suara ya? Nggak tahu, Bu. Suara musiknya dengar nggak? Hah? Suara musik dengar enggak? Kak. Enggak, Kak. Enggak. Suara musiknya nggak dengar. Enggak, Kak. Kakak manggil bukan ini. Enggak, Kak. Nah, itu ada. Ada ini sih. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, Dek. Nanti sinyal kali. Oke, nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Oke, siapkan hati kita ya. Kita nyanyi selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah telah memuliakan Allah Bapa, Putra, Roh kasih. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Memuliakan namamu, Allah Bapa,
Kita ulang sekali lagi adik-adik. Dengar suara kakak tadi nyanyi? Dengar. Dengar ya, oke siapkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ulang dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Puji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya ya. Shalom Rati. Shalom. Shalom Rafael. Salam. Shalom Jessica, Naftali. Shalom. Ya. Halo Randy, ada sehat Randy? Puji Tuhan ya. Oke, kita semuanya sehat-sehat. Amin. Nah, kita bersyukur ya sebab hari ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, Selamat pagi, Bu. pagi sayang. Kok gelap ya? Aduh, gelap. Wow, ada sinar. Sinar sedikit. Wah, sudah semakin terang. Kita tunggu apakah lebih terang lagi? Ya, sudah semakin terang. Nah, adik-adik, kira-kira dunia ini gelap atau terang? Gelap atau terang?
Iya, terang kalau waktu siang. Kalau malam itu pasti gelap ya. Nah, hari ini tema firman Tuhan, nanti kakak minta adik Jessica atau Naftali ya, boleh baca ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus. Baca ya, Naftali boleh, Jessica boleh. Baca 1 Korintus 13 ayat 16. Kemudian salah satunya lagi yang 17. Jadi berdua ya. Satu ayat 16, satu lagi ayat 17. Naftali 16, Jessica 17 ya. 1 Korintus, semuanya kita dengar ya, adik-adik sayang. Sudah dapat? 1 Korintus 3 ayat 16. Satu lagi 1 Korintus 3 ayat 17. Dapat? Sudah, Oke. Kak. Oke, ayo baca. Jessica ayat 16, Naftali ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, ayo sama-sama dengan kakak bilang, aku adalah terang dunia. 1, 2 ya. Aku adalah terang dunia. Satu kali lagi, 1, 2 ya. Aku adalah terang dunia. Nah, di awal tadi kenapa kakak bilang dunia ini gelap atau terang, adik-adik? Nah, ada tadi adik-adik yang jawab terang. Ya, terang kalau pada waktu siang. Malam itu pasti gelap. Nah, kita bicara soal rohani. Kenapa dunia ini sebenarnya adalah gelap? Kenapa? Karena di dunia ini ada banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, saat-saat ini kira-kira kejahatan-kejahatan apa ya gitu. Nah, ada banyak jahat yang misalnya gini. Waktu adik-adik, waktu ujian ada yang contek, itu perbuatan yang gelap atau yang terang? Itu yang gelap ya. Waktu bohong sama mama, itu gelap atau terang? Itu gelap. Tapi teman-teman kita sering nggak bohong? Atau kita sering nggak bohong? Iya, kadang-kadang bohong mendesak. Ya, itu adalah perbuatan. Nah, kita kalau banyak-banyak main game daripada melakukan yang baik, itu terang atau gelap? Itu adalah gelap ya. Kalau kita misalnya melakukan hal yang tidak baik, misalnya mencubit adik, itu terang atau gelap? Gelap ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang dibacakan kakak Jessica dan Naftali tadi itu berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, adik-adik, kita harus tahu bahwa kita ini adalah bait Allah. Nah, bait Allah itu harus dijaga dan dirawat. Adik-adik, hidup yang teratur itu kira-kira baik atau gelap? Itu kalau kita banyak main handphone, itu adalah perbuatan yang gelap. Nah, adik-adik, nah kalau kita tadi firman Tuhan dikatakan tadi ayat 16 itu kamu adalah bait Allah. Nah, bait Allah itu bicara tentang terang. Kita diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus merawat diri kita. Rajin mandi, istirahat yang tepat, makan yang benar. Nah, siapa yang makan aja harus disuruh-suruh mamanya makan, dia lari. Makan lagi lari. Siapa itu? Ada? Semoga kita tidak ya. Nah, adik-adik yang gak ada, oh puji Tuhan, gak ada. Haleluya. Ya, jadi kita itu kalau disuruh makan harus makan. Kalau disuruh tidur jangan main handphone aja, kita harus tidur karena kita ini adalah baitnya Allah. Harus dijaga. Kalau adik-adik kebanyakan main handphone, salah nggak? Salah. Salahnya di mana, Kak? Kan enak. Kan kita
perlu juga refreshing. Bosan di rumah aja, tentu kita nonton juga bosan, acaranya itu aja. Ya main handphone lah, main game. Boleh, tapi harus ada batasannya. Untuk belajar boleh, main game boleh, tapi harus lebih banyak untuk bantu orang tua, harus lebih banyak untuk kemudian belajar online ya, daripada main game ya. Itu adalah kalau kita menjaga bait Allah, karena kita adalah bait Allah. Kemudian adik-adik, nah kita ini adalah bait Allah dan bait Roh Kudus, artinya hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita terdiri dari, kita terdiri dari apa? Tubuh kita ini, tubuh, jiwa, dan roh. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita itu sehat jika dikasih makan yang teratur, dikasih minum yang teratur, dikasih vitamin-vitamin yang teratur, minum susu misalnya kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kemudian istirahat yang benar. Kemudian itu tubuh ya. Jiwa kita itu, merawat jiwa itu gimana? Nyanyi rohani ya, itu jiwa kita. Jiwa kita itu akan segar, sehat, nyanyi ya. Kemudian apa lagi? Jiwa kita itu senang gimana lagi? Jika kita nonton, main game misalnya, itu jiwa kita senang ya. Kemudian untuk roh kita supaya gemuk, roh kita itu apa? Baca firman, kemudian berdoa. Ya. Nah, adik-adik, kita ini adalah bait Allah. Oleh karena itu harus seimbang antara tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan roh kita. Ya, harus sehat. Kemudian, nah bagaimana supaya Roh Kudus mau hidup dalam hidup kita, tinggal ya? Kita butuh Roh Kudus enggak? Kita butuh Roh Kudus ya. Supaya mau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Enggak boleh bohong, nanti Roh Kudus enggak mau tinggal dalam diri kita ya. Nanti Roh Kudus akan mengajari kita. Kemudian kita menjaga kebersihan tubuh kita. Ketika mau bohong sama mama, aduh langsung bilang, tidak boleh, supaya aku menjaga tubuh, jiwa, dan rohku. Nggak boleh bohong, nggak boleh melawan. Karena kita harus menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena kita ini adalah bait Allah ya. Kemudian, nah sekarang kakak mau tanya nih, sebagai bait Allah, kita dipanggil untuk jadi terang. Ada nggak di antara adik-adik ini yang tahu bagaimana menjadi terang? Boleh terang di rumah, boleh terang di rumah, kemudian terang di gereja, terang, kemudian terang di mana lagi? Terang di lingkungan, terang di sekolah, ya kan? Nah, kakak mau tanya ya, apa contoh? Sebutkan, boleh kakak Rati, boleh si adik Moses, boleh. Coba sebutkan satu contoh bagaimana terang, jadi anak terang. Coba, yuk, buka mic-nya. Kemudian, contohnya jadi terang adalah, ayo Jessica Naftali, apa jadi terang? Apa itu? Kakak kasih satu contoh ya. Jadi terang itu seperti apa? Mengerjakan tugas tepat pada waktunya, itu sudah menjadi terang. Ayo contoh yang lain, cepat. Menolong orang lain. Mantap. Ada lagi yang lain? Makan tepat waktu, itu terang nggak? Terang, orang tuanya jadi nggak repot. Ada lagi? Rajin berdoa. Mantap, rajin berdoa, luar biasa ya. Artinya adik-adik menangkap bahwa hari ini, ayo sama-sama bilang dalam di rumahnya masing-masing. 1, 2, aku adalah terang dunia. 1, 2, ya. Aku adalah terang dunia. Sekarang nggak apa-apa. Buka mic-nya, sama-sama kita bilang ya. Aku adalah terang dunia. Buka mic-nya. Ayo. Oke, 1, 2, ya. Aku adalah terang dunia. Ulangi ya, pakai gerak ya. Aku adalah terang dunia. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, ya. Aku adalah terang
dunia. Luar biasa ya. Oke, luar biasa adik-adik. Oke. Jadi kita, nah ayat hafalan kita nanti Kakak Ratih baca ya, baca buat kita. Matius 5 ayat 14. Kakak Ratih yuk baca ke sayang. Ayat hafalan minggu depan ya. Matius 5 ayat 14. Matius 5. Nanti adik Moses baca 1 Korintus berapa, Pak? Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke. Itu ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, Moses coba baca 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Itu ayat hafalan minggu lalu ya. Nah, ayat hafalan minggu depan itu Matius 5 ayat 14 ya, Nak. Kamu adalah terang dunia ya. Hafal ya minggu depan. Ayo, Moses bisa baca 1 Korintus 12 ayat 27 ya, Nak. Ayat 7. Tetapi Ya. oh ya udah kebuka. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pertanyaan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan berkati kita semua ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Jangan lupa ayat hafalnya tadi ya, anakku. Matius berapa tadi? Matius 5 berapa tadi? Mantap. Matius 5 ayat 14 ya. Itu ayat hafalan untuk minggu depan ya, anakku. Oke, kita sudahi ibadah sekolah minggu kita untuk di minggu ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau begitu baik bagi kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia di sekeliling kami, di rumah kami, di gereja, bahkan di teman-teman kami. Sementara selama pandemi ini mampukan kami menjadi garam dan terang dunia di rumah kami. Selama belajar online juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus semuanya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Oke adik-adik, ayo kita doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan tuh turun atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini sepakat untuk Kota Batam. Tuhan Yesus berkati Kota Batam Tuhan, berkati pemerintahan Kota Batam. Kami percaya Tuhan, Batam ada di hatimu. Engkau akan memulihkan Kota Batam Tuhan dari pandemi corona ini Tuhan, bahkan Indonesia Tuhan Yesus. Kau juga berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi, begitu juga dengan wakilnya Tuhan. Apapun program-program yang dilakukan Pak Jokowi untuk Indonesia ini, pembangunan Indonesia ini Tuhan, bahkan untuk dalam menangani untuk virus corona ini Tuhan, kami juga percaya Tuhan yang memampukannya. Kau berkati juga setiap para dokter dan juga perawat Tuhan yang menjadi garda depan untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan, orang tua kami juga Engkau berkati, pekerjaan mereka juga Engkau berkati Tuhan. Kau berikan orang tua kami kekuatan, kesehatan, bahkan kami percaya Tuhan yang akan selalu menjaga hidup kami. Kami juga percaya Tuhan, Kau juga memberkati gereja kami, berkati juga Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, bahkan keluarga besarnya, bahkan semua kakak-kakak sekolah minggu, semua pengerja-pengerja yang ada di gereja ini, kami juga percaya Tuhan, Tuhan yang akan menjaga bahkan melindungi kami. Bahkan untuk setiap adik-adik juga yang belajar online, Tuhan juga berikan kepintaran untuk mereka dapat menangkap dengan cepat apapun yang diajari guru melalui media sosial Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, walaupun keadaan kami mungkin tidak baik, tapi kami percaya bersama Tuhan semua keadaan kami akan menjadi lebih baik lagi. Karena kami tahu Tuhan adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami juga percaya jiwa kami disegarkan oleh firman Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi terang dunia dimanapun kami berada, baik di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik. Kita udah selesai ya Kak ya? Kita udah selesai ya. Sampai ketemu minggu depan ya.
Sampai ketemu.